jumpa lagi bersama 89 Engineering. Episode kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara enakin shock NMAX ya, Stack 1. Jadi ini shock NMAX, all new NMAX ini walaupun produksi 2023 ya, tetap keras guys. Bagi rider yang di bawah 80 kilo, saya kan 70 kilo nih, apalagi bagi rider-rider yang kurus ya, atau lady biker yang punya notabene itu dia bobotnya lebih ringan lah gitu. Jadi itu keras ya defaultnya NMAX ya. Nah, jadi di beberapa postingan YouTube mereka itu menyarankan ganti nih oli tabungnya nih, oli shock tabungnya nih pakai yang lebih encer, yaitu kalau kemarin dia ada nyaranin pakai oli Motul Fork Oil 5 WT kalau nggak salah. Dan juga ada yang bilang Ipon 5. Nah, karena saya ketemunya itu oli Ipon 5 ya udah saya nyobain nih oli Ipon 5. Nah, kayak gimana hasilnya? Yuk kita lihat. Nih gini nih hasilnya nih. Nah, ini tutorial buka shock NMAX ya. Jadi kalian itu nggak perlu buka body, kalian cukup buka ininya aja nih. Nah, baut yang di atas sama yang di bawah ya. Nah, untuk sisi kanan kalian ini harus copotin knalpot dulu. Sebenarnya nggak perlu copot sih, cuma direnggangin doang supaya dia itu akses ngebuka baut yang ini nih. Nah, ini nggak mentok. Nah, kalian buka 3 baut ini pakai kunci 14, lalu baut yang di depan kunci 12 ya. Nah, jadi kalian ini terserah ya mau lepas semua bautnya, atau kalau saya sih saya nyopot 2 yang bawah, jadi yang satu dibiarin gitu ya, soalnya saya malas buka-buka knalpot gitu. Nah, ini kalian buka ini nih. Nah, ini bautnya ya. Tuh. Copot, lalu kalian buka ini. Nah, ini yang tadi udah 2 nih, baut knalpotnya sisain 1 ya, depannya kan udah dicopot tuh. Jadi si knalpot ini bisa kalian gituin tuh supaya nyopot si baut ini. Nah, ini kan udah nih tuh, jadi ada ruang dia tuh ya gitu. Jadi nggak perlu nyopot body untuk ngebuka shock NMAX ini tuh ya. Ini body masih kepasang, tinggal digeser aja guys. Nah, ini shocknya KYB ya, made in Indonesia, shocknya NMAX all new connected. Nah, ini shock NMAX yang udah kebuka ya. Nah, ini kalian ganti olinya di sini, ini dikeluarin pakai kunci L6 ya, terserah sih, tapi usahain jangan yang udah ngoplak, yang ngepas gitu. Ini awal-awal keras sih guys. Nah, ini sih udah beberapa kali bongkar, jadinya dia itu lebih enteng. Jadi bautnya ini ada o-ringnya, hati-hati hilang. Nah, tuh o-ring itu ya, o-ring ini hati-hati hilang. Nah, untuk olinya kalian masukin ke sini nih. Ini takarannya 50 mili ya per shock. Jadi kalau yang kemarin itu ada video di YouTube channel sebelah ya 20 mili, itu kurang guys. Jadi sorry ini saya nggak tahu kenapa dia itu nyebut 20 mili ya. Ini ternyata saya isi itu 50 mili gitu, dan emang hasilnya better gitu ya. Terserah sih, ini pendapat kalian masing-masing, dan mungkin tiap orang itu berat badannya beda ya. Tapi ini saya itu berat badannya 70, maka saya pakai settingan ini gitu. Nah, oli ini udah saya isi ya, ini 50, makanya ini cuma nyopot gimana cara ngebuka terus isinya. Lalu takaran pakai apa? Nah, takaran itu
saya itu pakai takaran obat batuk ya guys, gitu. Nah ini untuk pengencangan saya pakai kunci torsi, ini tuh nilainya 10 ya. Nah ngeklik tuh, jadi 10 Nm, nggak boleh kekencengan dia. Buat nanya olinya apa nih, saya cuma pakai oli ini nih, gitu. Makin bagus seri S nya ini, misalkan kalian punya duit, kalian pakai yang seri SN terbaik itu ya. Pokoknya cari aja yang 10-30. Ini untuk berat badan 70 kilo ke bawah ya. Ya guys, itu tadi kalian udah lihat ya sok belakang NMAX yang udah diganti oli PON 5 itu kayak gitu. Nah jadi penjelasannya gimana. Jadi per sok belakang ori KYB yang bawaan NMAX All New Connected ini, dia itu pernya sangat keras guys. Nah jadi ketika si oli shocknya diganti pakai PON 5 yang encer itu, maka hasilnya ya pergerakan shocknya jadi cepet gitu absorbernya, karena oli yang di dalam shock itu dia itu karena encer ya, alirannya lebih cepat gitu di dalam sulingnya itu. Nah beda ketika pakai oli yang lebih kental. Nah alhasil yang ngelewatin oli yang ngelewatin sulingan shocknya itu, dia itu jadi lebih lambat ya, alhasil menghasilkan efek si pergerakan shock lambat atau berat gitu. Nah itu yang ketika dicocoknya dipasangin untuk per yang keras. Nah jadi saya itu pakai oli Ipon WT juga karena nyimak dari channel-channel YouTube ya, yang katanya ketika diganti oli yang lebih encer ini lebih enak. Entah itu oli fork oilnya si Motul atau Ipon gitu, pokoknya yang encer lah. Nah itu kalau ada yang bilang enak, yaitu mungkin cocok untuk feel ridingnya mereka gitu. Tapi bagi saya ini nggak cocok pakai settingan oli shock Ipon 5 atau fork oilnya si Motul ya yang 5WT. Itu saya nggak cocok. Karena apa, yang rasanya gitu, jadi ketika jalan ngejedak gitu ketika ngelewatin jalan keriting. Jalan keriting di sini maksudnya apa ya, kayak lubang-lubang kecil, speed trap kayak gitu ya. Speed trap itu yang gajuk-gajukan kecil itu. Nah yang model-modelan kayak begitu ya. Nah itu ketika ngelewatin itu kerasanya dak gitu. Nah jadi karena si pernya terlalu keras dan si absorbernya pergerakannya kelewat lancar gitu, jadi seolah-olah mentoknya itu ngejedaknya bukan ngejedak ke bawah mentok, bukan, tapi karena ngejedaknya ini balik ke atasnya itu. Nah karena si efek dari per kerasnya itu dan dipadukan oli yang encer. Nah jadi kayak gitu ya. Nah setelah udah tahu hasilnya kayak gitu, maka nggak lama kemudian saya ganti tuh. Jadi saya olinya saya ganti pakai yang kental, yaitu saya pakai apa? Saya pakai oli mesin ya guys, 10-30. Nah emang harusnya sih oli bagusnya pakai oli hidrolik yang memang peruntukannya untuk shock ya, atau sistem hidrolik kan. Kalau shock ini sistem hidrolik nih. Nah tapi karena memang saya kesulitan untuk dapetin olinya, nah maka saya pakai oli mesin aja 10-30. Jadi tipsnya di sini ketika kalian pakai oli mesin ya itu balik lagi dicobain sesuai sama feelingnya kalian tuh kayak apa. Cuma setahu saya oli mesin yang paling encer itu 10-30. Nah kalau masih kerasa kurang redaman ya kalian ganti lagi 10-40. Bahkan kalau misalkan masih kerasa kurang lagi, kalian ganti lagi sampai 20-50 ya. Nah untuk api servisnya kalian usahakan dapat yang tinggi ya, minimal ya, bukan minimal sih, yang banyak oli 10-30, yang mahal itu banyak ya, bahkan sampai oli 0-20 gitu yang api servisnya sudah SN.
Ya, jadi api servis setinggi mungkin ya, tapi seminimal-minimalnya kalian itu make kalau nggak J, SJ atau SL lah, minimal itu ya ketika kalian mau pakai oli mesin di oli shock. Nah, untuk viskositas grade-nya, viscosity grade dari standar ISO, kan kalau oli Ipon 5 atau Motul Fork Oil 5WT itu dia ISO VJ-nya kalau nggak salah 22 ya. Jadi ISO VJ itu ada 22, 32, 46, 68 dan 100. Nah, 100 ini yang paling kental ya setahu saya gitu. Nah, jadi kalau memang kalian pakai hidrolik ya tentu saja kalau di hidrolik kita punya kelebihan-kelebihannya sendiri. Itu kalian bisa cek aja di si pembuat olinya atau di material safety data sheet ya. Itu sesuaikan dengan kebutuhannya kalian. Nah, hasil ketika si Shock NMAX ini udah dikasih oli mesin ini kayak gini guys, kalian lihat videonya.